Jadi saya nih akan memasuki pensiun yang kedua lah itu, purna tugas yang kedua. Kerjasama antara tokoh masyarakat dengan para pemangku kepentingan baik TNI, Polri, penyelenggara. Apakah itu juga menjadi salah satu kunci bahwa sekarang ini angka kemiskinan di Jawa Tengah itu termasuk menurun gitu, menurun sekitar 1,19% gitu. Apakah itu juga menjadi salah satu strategi untuk menekan angka kemiskinan itu? Ada pesan dan harapan kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih yang nanti akan meneruskan program Pak Nana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Suara Merdeka TV. Ini momen yang sangat spesial, pertemuan kita di ruangan gedung Pemprov Jawa Tengah. Ini berada di lantai 2. Kita bersama dengan Pak Komjen Pol Purnawirawan Nana Sujana SMM, Pak PJ Gubernur Jawa Tengah. Apa kabar Pak PJ, sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus semangat ya Pak. Oh, harus semangat. Ya, mudah-mudahan ini juga terus menularkan semangat ini kepada masyarakat Jawa Tengah. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Nana ini menjadi PJ Gubernur Jawa Tengah sejak 5 September 2023. Tentu dalam masa 1,5 tahun lebih ya Pak Nana, ini Alhamdulillah. banyak sekali capaian-capaian yang sudah diraih untuk masyarakat Jawa Tengah. Dan kita juga turut merasakan berbagai capaian-capaian itu. Nah, Pak PJ dalam mengemban tugas sebagai PJ Gubernur Jawa Tengah ini, apa Pak yang dirasakan Pak Nana begitu? Iya, oke, terima kasih ya. Jadi ya saya menjabat PJ Gubernur Jawa Tengah ini ya memang dalam rangka untuk mengisi kekosongan ya. Karena memang setiap pejabat gubernur, apalagi bupati, setiap 5 tahun sekali kan itu ada melaksanakan pilkada gitu ya. Pilkada dan ya alhamdulillah karena saat ini merupakan pilkada yang serentak sehingga waktunya berjalan cukup lama gitu. Jadi 1,5 tahun 1,5 tahun saya lebih, menjabat iya. sebagai gubernur. Dan ya alhamdulillah bahwa kok waktu 1,5 tahun ini terasa cepat gitu. Ya, setelah memang kami rasakan itu karena berbagai aktivitas yang bisa dikatakan Ya. cukup tinggi ya, padat gitu kan. Sehingga ya waktu, saya bilang, kok tidak terasa udah selesai rupanya, udah hampir selesai ini waktunya. Iya, jadi beberapa dinamikanya yang saya rasakan selama berdinas ini sangat bisa dikatakan luar biasa. Saya tentunya melihat bahwa masyarakat Jawa Tengah ini dinamis gitu kan, sangat dinamis. Kemudian masyarakat Jawa Tengah ini guyub, kemudian rukun, dan masyarakatnya memang bergotong royong gitu kan. Ini sangat terasa gitu. Salah satu Dan karakter Jawa Tengah, masyarakat Jawa Tengah memang terjalin kegotong royongannya yang sangat tinggi sangat gitu ya. kental, betul, Terutama itu katakanlah luar dalam biasa. musibah banjir begitu ya Pak PJ. Pak Iya, PJ betul, tentu betul. sangat merasakan Iya, gotong royongan itu betul dalam itu. berbagai musibah ya. Iya. Jadi ya memang salah satu dinamika yang saya hadapi dalam pelaksanaan itu adalah tadi disampaikan masalah bencana alam gitu ya. Bencana alam yang memang bisa dikatakan Jawa Tengah ini merupakan daerah yang bisa dikatakan Rawan, rawan bencana alam, ya seperti yang selama ini banjir, kemudian longsor, longsor, ya. kemudian juga ketika kemarau kekeringannya juga cukup Keringannya luar lama biasa. gitu ya, dan juga beberapa terjadi kebakaran. Hmm. Dan di sini tadi disampaikan gotong royongan masyarakat ini sangat terlihat. Jadi mereka
dengan relawan-relawannya yang, bisa dikatakan ya ikhlas gitu kan. Ikhlas mereka bersama-sama dengan kami, TNI Polri, ini langsung turun ke lokasi untuk bentuknya mengevakuasi, kemudian, membantu, kemudian misalnya dalam hal pembangunan dan mereka juga tidak segan-segan di samping pemerintah membantu, untuk ini ya, untuk akomodasi, logistik. Ini masyarakat di sini juga, mereka membantu juga gitu. Ini suatu hal yang sangat baik tentunya dan bisa menjadi teladan lah gitu bagi bangsa kita ini gitu. Kemudian dinamika yang lain yang saya rasa bahwa Jawa Tengah ini juga bisa dikatakan merupakan, epicentrum politik juga gitu. Iya iya, Dengan jumlah penduduk yang banyak, yaitu 37 38, juta ya? sekarang udah 38, Mmm, 38 juta gitu kan. Nah ini tentunya menjadi, daerah yang bisa dikatakan menjadi daerah, tujuan untuk terkait dengan masalah politik ini. Dan, memang keberadaan kami selaku pejabat gubernur di sini itu lebih dikarenakan adanya kekosongan tadi, pelaksanaan pemilu dan pilkada gitu ya, iya. 2024 itu. Dan ya memang epicentrum politiknya memang cukup tinggi yang kita rasakan, tetapi ya alhamdulillah ya berkat sinergitas, kebersamaan antara penyelenggara, pemilu Pemilu, ataupun KPU, pilkada, ya, yaitu KPU, Bawaslu, kemudian, Pemda, pemerintahan daerah, Pemprov ataupun Pemkab. kabupaten, TNI Polri, instansi terkait, kemudian juga tokoh agama, tokoh masyarakat, elemen masyarakat juga demikian. Demikian juga, dalam hal ini dari DPRD, dari partai-partai politik kita, eee, mengadakan suatu komunikasi yang baik gitu. Sehingga ya alhamdulillah bahwa, eee, rule ataupun aturan-aturan yang ada, dilaksanakan dengan baik dan tidak sehingga pelaksanaan pemilu yaitu pilpres, kemudian, eee, wap wapres, kemudian, pilgub, Pilkada, ya, pilgub, pilkada, ya, bupati dan wali wali kota. kota, ya alhamdulillah berjalan dengan baik ini Jawa Tengah ini. Dari yang disampaikan Pak PJ tadi sepertinya Pak PJ selalu mengedepankan kerjasama antara tokoh masyarakat dengan para pemangku kepentingan baik TNI, Polri, penyelenggara. Apakah itu juga menjadi salah satu kunci bahwa sekarang ini angka kemiskinan di Jawa Tengah itu termasuk, eee menurun gitu, menurun sekitar 1,19% gitu. Apakah itu juga menjadi salah satu, strategi untuk, menekan angka kemiskinan itu, Mas? Betul ya. Jadi terkait dengan masalah kemiskinan ini merupakan program prioritas utama kami dan tentunya juga dari pemerintah pusat, Ibu, dan juga yang dilaksanakan oleh kabupaten maupun kota madya gitu ya. Nah ini program prioritas yang, dalam hal ini masalah kemiskinan memang menjadi fokus kami untuk melakukan, langkah-langkah konkret di lapangan itu. Jadi ketika kami masuk ya di bulan September, itu angka kemiskinan di Jawa Tengah cukup tinggi, sekitar, 10,77% gitu. Sehingga ini kami dalam hal ini ya tentunya bersama-sama dengan OPD Provinsi Jawa Tengah dan juga sama-sama dengan para bupati, wali kota, ini membuat komitmen ya. Ya, membuat komitmen karena Jawa Tengah ini kok kita rasakan cukup tinggi. Ini harus kita turunkan gitu, eee, artinya kita harus mampu, bersaing dengan provinsi yang lain dalam hal pengentasan kemiskinan. Jadi tekad itulah, komitmen itulah yang kemudian kami terapkan betul, kami laksanakan di lapangan gitu. Ya sehingga dalam hal penurunan, upaya yang, eee, untuk menurunkan kemiskinan ini, jadi ada 3 strategi yang kami lakukan, itu yang pertama adalah penurunan beban,
pengeluaran ya masyarakat miskin. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan UKM, dalam hal ini usaha kecil menengah, Mikro kecil dan menengah ya, ya. dan usaha kecil mikro ya maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Jadi ini yang terus kami ketiga strategi ini yang terus kami lakukan, dan kami pun dalam hal ini juga turun bersama-sama dengan kabupaten, dan memang kami juga di sini mencari sasaran prioritas kira-kira angka yang paling tinggi kemiskinannya di kabupaten mana. Nah, dari tiga strategi tersebut, ya kemudian dijabarkan dalam beberapa program tuh ya. Penanganan kemiskinan, yaitu selama ini ya kita ada Kartu Jateng Sejahtera atau yang selama ini kita kenal atau singkat dengan JKS. Kemudian untuk peningkatan kualitas RTLH, rumah tidak layak huni, yang selama dari sebelumnya ya kita tingkatkan dulu ya. Yang memang sebelumnya sudah ada, kita tingkatkan, dan di tahun 2024 ini kita ada sekitar 17.235 ini RTLH RTL rumah ya. ya. Itu baru istilahnya dari APBD ya, dari APBD. Belum lagi dari Nah, di swasta sini barangkali kami ya. merangkul juga, Oh, merangkul dari unsur-unsur luar. masyarakat yang Iya, tadi disampaikan. iya, iya. CSR barangkali ya. Kepada pengusaha kami tentunya meminta dana CSR-nya itu dikeluarkan untuk membantu masyarakat miskin ya. Ya termasuk RLH untuk pembuatan rumah tidak layak huni itu. Kemudian juga kami juga meminta kepada pemerintah pusat untuk dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan. Kemudian juga dari ini ya, istilahnya dari pengusaha-pengusaha itu yang dan ya memang dalam pelaksanaannya, jadi untuk RTLH ini kan ada berbagai macam. Jadi dengan misalnya satu unit rumah itu tidak, memang hanya sekitar 20 juta, 18 juta ini untuk pemberian material, kemudian 2 juta untuk tenaga kerjanya gitu. Iya. Dan ya itu, kemudian di samping itu juga ada jambanisasi Jambanisasi juga ya. ya, jambanisasi yang yang juga kami laksanakan bersama-sama dengan juga di sini kita libatkan juga, kebetulan di sini ada di Basnas itu ya. Basnas itu juga Dari Basnas juga besar juga. kita libatkan. Kemudian selain itu ada beberapa, misalnya ada semacam program pendampingan. Jadi satu OPD satu desa ini. Satu OPD satu Satu desa. OPD satu desa yang sebagai pendampingan dalam rangka terus mereka memberikan semacam ya memberikan pencerahan bagaimana sebenarnya untuk misalnya memanfaatkan dana desa gitu. Ini yang kami lakukan, dan tentunya masih banyak ya kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan yang kami lakukan. Ya termasuk misalnya terkait masalah pendidikan, kami ada semacam untuk ini ya boarding school ya. Ini boarding school karena memang masih banyak sekali terkadang masyarakat yang tidak mampu menyekolahkan anaknya gitu. Sehingga mereka kita fasilitasi, kita ada buatkan gedung di ya untuk penambahan, sehingga mereka ini boarding school ini mereka menginap di sana dan kebutuhan-kebutuhan mereka kita cukupi. Ini tentunya bagi masyarakat yang anaknya memang betul-betul miskin ataupun Iya. tidak mampu gitu. Jadi itu beberapa langkah-langkah yang kami lakukan dalam rangka untuk pengentasan Iya. kemiskinan. Saya kira ini juga ini ya sejalan dengan kebijakan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, saya kira yang
sekarang memfokuskan pada, Iya. peningkatan kualitas SDM kita SDM, gitu. betul betul Ada betul. makan bergizi gratis, ada perbaikan gedung sekolah gitu. Nah, di Jawa Tengah sendiri sepertinya Pak Gub ini juga, memprioritaskan bahwa skill atau keahlian dari, masyarakat Jawa Tengah ini juga perlu didorong, ditingkatkan supaya mereka bisa berkompetisi di dunia industri gitu. Betul, ya. Eee, Jadi Sekarang ini juga Jawa Tengah ya Pak Gub, tentang dunia industri. Jawa Tengah ini juga menjadi salah satu sentra kawasan industri yang banyak dilirik oleh investor-investor asing, maupun, dari pemerintah pusat yang membuka lahan-lahannya di Jawa Tengah gitu. ya betul. Tanggapan Pak Gub tentang ini gimana? Iya. Baik ya, terkait dengan industri kita, tentunya kita akan kembali ke masalah, pertumbuhan, tumbuhnya investasi gitu ya. Investasi, iya. Jadi alhamdulillah ini bahwa, investasi dari tahun-tahun sebelumnya, tahun sebelumnya ada suatu peningkatan yang cukup signifikan, khususnya di tahun, 2024 ini ya. Jadi investasi di kita itu, kita mempunyai memang, punya daya saing yang kuat Jawa Tengah ini. Mempunyai, daya saing yang kuat, yang beberapa hal yang perlu kami sampaikan, daya saing yang kuat, terkait investasi yaitu, masalah yang pertama adalah masalah kondusivitas Mmm, wilayah. Ya iya, Jawa Tengah ini termasuk salah satu daerah yang sangat aman kondusif kan gitu sangat kan. kondusif ya. Yang kedua, ya memang ketersediaan daripada, infrastruktur. Misalnya jalan, kita ada dekat jalan tol gitu, kemudian ada Sekarang juga sudah terhubung Pak Gub Joglo Semar, eee, sebentar lagi tol juga akan ya memudahkan akses, betul, Jogja, Solo, Semarang yang 3 jelas wilayah lah, ini iya kan betul, kuncinya di Jawa saya kira. iya. Ya kita pun daerah pantai sehingga ada Ada pelabuhan, pelabuhannya kemudian juga, dekat juga dengan mhm, adanya bandara gitu. bandara, Kemudian juga, masalah tenaga kerja, tentunya tenaga kerja kita tentunya berkualitas dan juga kompetitif artinya ya. Di samping itu, bahwa ke masalah ini ya, masalah perizinan, perizinan yang mudah gitu kan ya. Ini perizinan yang mudah memang kami dari sini Jawa Tengah menerapkan, dalam hal ini bahwa setiap perizinan, apalagi kemudian ini terkait dengan masalah, investasi, itu kami perintahkan cepat, mudah, dan murah kan itu. Artinya dan sebenarnya saat ini juga udah tidak ada lagi itu istilahnya, kalau bisa dipersulit untuk kenapa dipermudah itu nggak ada nah itu, lagi udah nggak ada filosofi seperti lagi itu, ya. Ini dalam cepat, rangka mudah, dan murah ya. ya, ini untuk lebih, memberikan suatu kepercayaan kepada para investor. Jadi memang saat ini ya untuk di Jawa Tengah ini dengan kompetitif tadi ya, Jawa Tengah nih alhamdulillah, di tahun 2024 untuk target investasi itu adalah, sebenarnya kami sudah mentargetkan sebanyak 80,10 triliun dan terrealisasi sebesar 88,44 triliun. Malah Malah melebihi melebihi, target. artinya kita sudah, terrealisasi Jadi 110,42% itu. kepercayaan Ya, investor terhadap Jawa Tengah cukup tinggi untuk itu ya? cukup tinggi, baik itu penanaman modal dalam negeri, juga penanaman modal asing ini. Ini kita alhamdulillah ya memang dan saat ini di Jawa Tengah ini, eee, sudah ada 5 ini ya, 5 kawasan Kawasan industri, industri ya. iya, Yang saat ini juga terus tumbuh ya, tumbuh mhm, dan berkembang gitu kan, tumbuh berkembang dan ya juga kami terus melakukan langkah-langkah untuk bagaimana untuk ini ya, untuk menarik para investor, baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa kegiatan yang kami lakukan, dalam rangka untuk menarik investor, ya tentunya ya selama ini kami terus bekerja sama dengan pemerintah pusat, ya, dalam hal ini apa, eee, di bidang investasi,
Kemudian kami juga menyelenggarakan, semacam promosi misalnya seperti melalui Sentral Japa Investment dan Bisnis Forum yang biasanya kita lakukan di lokasi-lokasi kawasan industri tersebut gitu. Dan juga, pameran ya. Setiap ada pameran terkait masalah, investasi kami pun, mengikuti baik di dalam negeri maupun di luar Di luar negeri. negeri, ya. Promosi-promosi saya kira juga, perlu karena ini mempromosikan potensi daerah, termasuk bahwa Jawa Tengah memiliki 5 kawasan industri ya, ada Betul, iya. kawasan industri Kendal, Kendal, Wijayakusuma, Wijayakusuma, Batang, Aviarna gitu, Aviana yang di Kota Semarang gitu. Saya kira ini TB. menjadi salah satu kunci betapa kuatnya daya tarik, Jawa Tengah untuk menarik industri dari dalam negeri maupun dari asing begitu ya. Ya, ya insyaallah ke depan ya di tahun-tahun berikutnya ini akan, semakin meningkat gitu. Selain industri, Jawa Tengah juga banyak objek-objek wisata yang, setelah pandemi kemarin sebenarnya salah satu kunci adalah sektor pariwisata ini. Betul. Bagaimana Jawa Tengah ini memiliki objek wisata alam yang sangat-sangat potensial gitu. Nah, strateginya bagaimana Pak Gub untuk, meningkatkan potensi industri pariwisata ini untuk kesejahteraan masyarakat gitu? Iya, betul. Jadi memang selama ini terkait dengan, eee, strategi untuk menarik wisatawan baik lokal maupun Mancanegara, mancanegara ya. ya, Ini terus kami ya yang dari awal tentunya kami jadi setelah memetakan kemudian kami pun bagaimana berbenah diri iya, artinya. Merehabilitasi lokasi-lokasi wisata yang memang mempunyai sebenarnya bisa mempunyai ada daya jual gitu kan. Ya selama ini kalau yang sudah berjalan seperti Candi Borobudur, Candi Borobudur. Prambanan itu kan sudah sudah Mainstream istilahnya mainstream ya? mainstream lah gitu kan. Beberapa yang saat ini juga sedang booming seperti dataran tinggi Dieng Dieng, gitu kan. ya, Kemudian, Guci, Guci Guci di Tegal, Tegal, Karimun Jawa ya gitu ya. Karimun Jawa, dan sebenarnya di kota Semarang pun itu setelah dilakukan perbaikan, Perbaikan, pembenahan dan lebih menarik seperti rehabilitasi kota tua, kota lama, ini nah kota ya, kota lama ya, ya, ya kota lama ini sangat menarik itu. mhm, Di samping juga ada ada Sampokong yang juga Sambokong, siap untuk menerima kunjungan. Masjid Agung Jawa Tengah gitu ya. Nah, di samping itu selain wisata alam, kita ada beberapa wisata religi sebenarnya, ya. Religi seperti di Demak, Demak gitu ya. ya, Demak, kemudian Kudus, di Menara Kudus Kudus, ya, kemudian di Surakarta, Surakarta dan di Surakarta itu ya. iya, Jadi itu beberapa daya tarik Jawa Tengah tuh indah sebenarnya. Di samping nyaman juga Jawa Tengah ini mempunyai keindahan alam yang luar biasa gitu. Dan di samping itu juga merupakan bisa dikatakan kota kuliner kan itu ya. Ini kulinernya sangat menarik ya. Jadi berbagai macam makanan-makanan khas tradisional ini saya menjadi perhatian kan itu kan. Ya seperti ya misalnya di sini soto gitu kan, sotonya khas gitu kan. Kemudian di sini ada bakmi Jawa, kepala ikannya pun khas kan gitu kan. Di sini kemudian ada semacam bandeng presto yang memang, itu ciri khasnya legendaris itu. Semarang, legendaris kan itu ya. Dan berbagai macam kuliner yang memang mempunyai ya cita rasa yang, bisa dikatakan ya sangat enak gitu kan, Iya, begitu. apalagi sekarang sangat berkembang sport tourism ya Pak Gub. Iya, Artinya sport tourism ini selain menjadi ajang, kompetisi di bidang olahraga, sekaligus, penggembiranya ini juga bisa menikmati kuliner-kuliner Jawa Tengah gitu. Sport tourism sendiri juga menjadi fokus perhatian dari Pak Gub ini? betul ya. Makanya kami melihat gitu ya, melihat
pasca pandemi Covid, ya. Di mana kita 3 tahun berjibaku melawan Covid itu. Nah, kita ketika terlepas adalah bagaimana kita untuk menjadikan masyarakat Jawa Tengah ini masyarakat yang sehat, makanya perlu berolahraga kan gitu. Nah, di samping itu juga kita, juga mempunyai daerah-daerah tadi, tempat-tempat wisata yang menarik dan menarik dan indah kan gitu. Ini ya ini kan perlu digabung itu. Digabung kita adakan, program-program. Selama ini ada 14 ya, selama di tahun 2024 kemarin Oh, ada iya. 14 sport tourism yang yang 14 cabang olahraga ya, cabang sport tourism olahraga itu ya? gitu, Iya. ya. Yang selama ini kita kembangkan, ya seperti atletik, kemudian maraton gitu kan. Dan yang mungkin yang selama ini cukup terkenal adalah Borobudur Marathon itu. Borobudur. E-sport-nya juga tumbuh, E-sport, e-sport-nya ya anak-anak di muda samping gitu. itu juga kami menjaga tetap, olahraga-olahraga kerakyatan gitu ya. Mmm. Ya seperti bola voli, Bola voli, kemudian iya, sepak sepak bola, bola, kemudian bulu bulu tangkis, tangkis. tenis. Ini kita carikan tempat yang tidak hanya di satu tempat gitu. Ini juga di samping juga kita dalam rangka untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga itu. Jadi kita harapkan akan timbul gairah, kemudian semangat, ada motivasi gitu, bahwa Jawa Tengah ini memang bisa murub lah gitu kan, harapannya begitu. Olahraga yang memadukan antara potensi alam Jawa Tengah dengan sport saya kira juga olahraga gantole ya, Mbak Gub. Sekarang Iya, di Ungaran, ada di Telomoyo, ada di, betul. Wonogiri, ada di beberapa daerah yang saya kira ini menggabungkan tadi antara wisata alam di mana Jawa Tengah banyak sekali tempat-tempat yang indah Yang begitu, indah, ya, betul, gabungan dengan ini. iya. Dan selama ini pesertanya juga bukan hanya, dari Jawa Tengah Dari Jawa saja, Tengah ya, eee, udah dari juga ada nasional. dari Mmm. dari, luar Jawa Tengah, bahkan juga ada dari orang asing kan gitu kan. Ini yang ya dan yang saat ini sedang populer yaitu adalah, Borobudur Marathon itu, Borobudur yang Marathon. kita laksanakan setiap 1 tahun sekali di bulan Desember. Desember akhir Ya, tahun ya. di akhir tahun ya, bulan Desember. Ini semakin levelnya juga semakin meningkat, mulai dari world level, ya sekarang sudah mendapatkan istilahnya, semacam adanya peningkatan level gitu kan. Dan sudah istilahnya menjadi level dunia gitu. Yang bahkan yang saat ini, sekarang ini sudah bisa mendatangkan ya pelari-pelari dunia kan itu. Ini kelebihan di, Borobudur Marathon dan saat ini ya memang, hanya 2 yang sudah mendapatkan world level itu adalah di, eee, Borobudur Marathon dan Bali gitu. Iya, Iya, iya. Di Bali baik, juga ada event Maybank kalau nggak salah ya, yang itu juga levelnya udah internasional, internasional juga, maraton juga, betul. saya sedikit sedikit kembali ke pertanyaan sebelumnya. Jawa Tengah ini dalam penyelenggaraan, pemilu di bulan Februari maupun di, eee, pilpres maupun di pilkada kemarin termasuk daerah yang sangat tinggi gitu partisipasi masyarakatnya. Tentu ini memiliki legitimasi yang cukup kuat juga dalam penyelenggaraan pilkada ini. Pak Gub, apa sebenarnya yang ditekankan oleh Pak Gub untuk, meningkatkan partisipasi ini, Pak Gub? Jadi sebenarnya gini, ya tugas kami salah satunya adalah bagaimana mensukseskan pelaksanaan pemilu dan pilkada, ya. Jadi ketika tadi saya mengisi kekosongan, ya karena memang pilkada sampai adanya, nanti, gubernur yang definitif kan itu. Iya. Jadi dalam hal ini ya memang kami lebih juga fokus juga dalam hal mensukseskan ini, ya.
Ya untuk menyelesaikan pilkada ini kami lihat memang ada 4 indikator ya suksesnya pilkada itu. Yang pertama adalah tadi saya bilang bahwa kondisi wilayah ini harus kondusif. Yang kedua, setiap tahapan pemilu Pemilu, ya. ini ya harus berjalan dengan baik. Artinya memang harus kita kawal gitu, supaya berjalan tiap-tiap tahapan itu. Nah yang ketiga tadi masalah partisipasi Partisipasi. masyarakat ini harus tinggi gitu. Makanya ini yang kemudian menggugah kami ya dalam hal ini penyelenggara pemilu, kemudian Pemda, TNI, Polri, kemudian juga dari DPRD, kemudian tokoh-tokoh Ya, masyarakat kita akademisi, perguruan tinggi juga, undang, media saya ya kira. kita undang mereka bagaimana untuk menciptakan ini. Jadi kembali dulu masalah tadi sinergitas, kemudian ataupun kebersamaan kita menciptakan bagaimana untuk supaya pemilu ini sukses. Salah satunya adalah tadi jadi yang disampaikan masalah partisipasi. Ini himbauan-himbauan tentunya kita sepakati, makanya dalam hal ini semuanya menyampaikan kepada masyarakat untuk bahwa yang dipilih adalah pimpinan kita gitu, yang akan menghitam putihkan wilayah kita, menghitam putihkan Indonesia kan itu. Makanya dalam ini kita himbau masyarakat untuk memilih sesuai dengan hati Nurani, nurani iya. dan tentunya yang pro rakyat lah kan begitu. Itu yang ya kebersamaan sampai ke tingkat masyarakat pun ya itu kami dan penekanan misalnya ke rekan-rekan di bupati, kecamatan, sampai misalnya di desa pun para kades mereka harus menyampaikan itu. Ya memang kemarin ya memang belum optimal ya untuk partisipasi masyarakat. Di pilpres kita di posisi 82,5% 82,5%, iya. ya dan di pilkada harapan kita tadinya kan sebenarnya meningkat daripada pilpres. Tetapi ya mungkin hanya 73,04, ya. 73,04%. Tapi itu pun masih masih yang tertinggi Iya dari betul, provinsi sebelah kan dari masih tetap yang tertinggi di ya Jawa Tengah. Kira betul penurunan secara alhamdulillah. nasional ini kan. Iya betul. Mhm, Alhamdulillah masih bisa alhamdulillah. Iya, termasuk yang tinggi iya, iya, dibandingkan dengan yang iya. lain gitu. Dan sekarang Wagub sudah, terpilih hasil pilkada di, Jawa Tengah, Pak Ahmad Lutfi dan Pak Tad Yassin yang nanti akan melanjutkan program-program yang sudah berjalan dengan baik selama Iya. kepemimpinan Pak Nana. Ada, pesan dan harapan kepada, gubernur dan wakil gubernur terpilih yang nanti akan, meneruskan program Pak Nana? Ya. Ya, yang pertama tentunya kami mengucapkan selamat ya, selamat dan sukses telah terpilih dan ini yang memilih adalah masyarakat gitu kan, yang menghendaki pemimpin yang tentunya pro rakyat kan itu. Ya tentunya kita harapkan ya bahwa tadi kami sampaikan bahwa jabatan ini adalah suatu amanah ya, amanah yang diberikan oleh, Allah SWT. Dan juga ini merupakan suatu kepercayaan tentunya, kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan dan rakyat kan itu kan. Iya. Pimpinan dan sehingga ya harus, dipertanggungjawabkan kan itu, harus dipertanggungjawabkan. Ini suatu hal yang yang memang, ya diharapkan untuk menjadi pemimpin di masa kini dan Iya. tentunya ke depan. Ya memang, 1 tahun setengah ya kami sudah memposisikan ataupun udah membuat pondasi yang baik ya. Dalam hal ini saya tentunya juga banyak berterima kasih kepada para kepala OPD selaku tandem kami Iya. ya, bahwa para kepala dinas ini di provinsi ini memang kami setiap waktu kita bersama-sama kita kita diskusikan untuk apa yang menjadi program-program prioritas daripada
pimpinan kami di pusat, artinya dari pemerintah pusat, dari presiden, kebijakan-kebijakan presiden, wakil presiden, kemudian para menteri, ini harus kita setiap ada perintah harus kita laksanakan. Dan tentunya sebenarnya kan dasarnya sudah ada. Kita mengacu kepada Asta Cita yang selama ini menjadi visi dan misi daripada Pak Presiden. Ya saat ini ya tentunya masih banyak PR yang harus dilakukan, tetapi ya pencapaian-pencapaian kami pun ya kami tadi misalnya masalah pertumbuhan ekonomi ya misalnya kita masih memang adanya suatu peningkatan yang cukup signifikan dan saat ini di posisi 4,96% gitu. Nah kemudian kemiskinan ya Ya, alhamdulillah penurunan angka bisa kemiskinan. dikatakan adanya bisa menurunkan istilahnya 1 digit gitu ya. Ketika kami masuk di bulan September tahun 2023 itu masih di posisi 10,77. 10,77. Ya alhamdulillah rilis BPS beberapa waktu yang lalu kita sudah istilahnya mampu menurunkan menjadi 9,58%. 9,58%. Demikian halnya ya masalah indeks pembangunan indeks pembangunan IPM ya, indeks Manusia, ya. pembangunan manusia. Ini adanya suatu peningkatan ya memang dari tahun-tahun meningkat dan saat ini kita bisa dikatakan ada di kategori yang tinggi cukup bukan cukup tinggi tapi kategori tinggi, Pak. Tinggi. Kategori tinggi dengan 73, dengan nilai 73,6%, 6 itu 73,6. Jadi tapi dari tiap tahun naik, Pak. Nah kemudian untuk pengangguran juga adanya suatu penurunan dari 5,13% menjadi 4,79%. Ya. Ya, penurunannya sudah istilahnya secara ini ya, bahwa istilahnya apa yang kami lakukan tentunya bersama-sama yaitu dengan dengan kepala OPD ini sudah on the track, Pak. On the track adanya suatu peningkatan yang capaian hasil dalam 1,5 tahun. Ya. Tetapi ini belum optimal kan itu. Ya kami harapkan tentunya di pemerintahan Berikutnya ya. ataupun gubernur terpilih nanti ini akan mampu juga untuk lebih baik lagi gitu. Nah, kita harapkan seperti itu, Pak. Terakhir, Karwan. Pak Gub, setelah nanti purna tugas, apa ini? Kontribusi apa begitu yang diberikan untuk bangsa ini dari Pak Nana? Iya. Jadi ya purna tugas ya. Jadi saya ini akan memasuki pensiun yang kedua lah itu. Purna tugas yang kedua. Yang pertama Yang kan pertama? tadi di usia 58 kemarin kan kita pensiun sebagai polisi, Kepolisian. Pak, ya. Iya. Ya alhamdulillah kami bisa melanjutkan di DPR RI dan saat ini menjadi PJ Gubernur Jawa Tengah dan artinya ada alih status dari Polri menjadi ASN lah gitu. ASN ya. ASN kan usianya sampai 60 tahun. 60. Nah nanti per 1 April kami akan memasuki masa pensiun. Purna kedua. Purna kedua gitu kan. Dan ya setelah ini ya kami masih ada waktu sekitar 2 bulan. Kami kembali tapi dengan penugasan tugas yang baru yaitu di Kementerian di Kemenko Polkam, Politik dan Keamanan gitu. Di Jakarta gitu. Nah ya setelah itu ya tentunya Pak tetap ya pengabdian itu kan bisa di mana saja gitu. Kami akan mengabdi ya tentunya untuk masyarakat kan itu dan negara itu. Ini pengabdian kami tidak akan berhenti. Ya selama kami masih bisa berbuat, kami akan berbuat yang terbaik untuk masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih banyak, Pak
Nana atas, wawancara yang sangat menarik ini. Demikian tadi, pemirsa Suara Merdeka TV, perbincangan kami dengan, Komjen Pol Purnawirawan Nana Sujana SMM yang, tentu kontribusinya terhadap masyarakat Jawa Tengah dalam proses pembangunan ini sangat, eee, banyak kita rasakan capaian-capaian tadi yang sudah disampaikan antara kemiskinan udah bisa menurun 1,19%, pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh, dengan bagus juga dan, tentu kontribusi tadi yang disampaikan tidak, hanya di pemerintahan tetapi juga di banyak lini kita bisa berkontribusi. Terima kasih sekali atas waktunya Pak Nana dan, Iya. kita akhiri terima kasih banyak, kita akhiri, perbincangan kita di, hari yang sangat istimewa saya kira, bertemu di hampir, purna tugasnya Pak Nana nanti pada 20 Februari. Februari, bila tidak ada hal-hal lainnya. Terima kasih sekali, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.